Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bapak Guru hebat? Pada video kali ini dalam ruang kolaborasi modul 2.1, kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi jenjang SMP. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya, Irda Leni, Bapak Nasimun, dan Ibu Erza Marlini. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan skenario yang telah diberikan, yaitu pada jenjang SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambah pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudida melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Skenario yang ketiga yaitu kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki t-shirt untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, televisi, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lainnya. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian, sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Langkah yang kelima, memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Langkah yang keenam yaitu menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1.
dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Langkah yang ketujuh, mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, di area ruangan lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Dari skenario pembelajaran berdiferensiasi ini, ada 4 pertanyaan yang akan kami bahas. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah pertama, kesiapan belajar murid, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, memberikan penugasan yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid, dan menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Yang kedua, profil belajar murid dapat dilihat dari tindakan Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruang yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Yang ketiga, aspek minat murid. Dengan memberikan tugas membuat 3-5 iklan yang menarik bagi murid, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu yang membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara menentukannya adalah Pak Dudidam menerapkan diskusi dengan memberikan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, menggunakan pengelompokan yang bervariasi untuk mengetahui kemampuan siswa, kemudian diberikan tugas individu yang sesuai dengan tingkat pengetahuan yang telah diidentifikasi saat pengelompokan siswa. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara menentukannya adalah yang pertama, kesiapan belajar ada di poin nomor 1 dan 6, yaitu adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Yang kedua, minat murid ada di poin 2 dan 5, yaitu murid diminta menulis iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan murid. Profil belajar murid ada di poin 7. Pak Dudidam lalu mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar. Pertanyaan yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan yaitu diferensiasi proses, melalui variasi proses pembelajaran dengan meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain, kemudian melakukan diskusi dengan kelompok lain. Kemudian variasi kerja individu, berpasangan, dan kelompok. Menetapkan skenario tugas yang berjenjang untuk membangun pemahaman yang sama, tetapi dengan tantangan, dukungan, dan kompleksitas yang berbeda. Kemudian diferensiasi produk dengan memberikan tugas individu dengan membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid pada poin 5 dan 6. Dan membuat iklan secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang terakhir, diferensiasi konten menggunakan daftar iklan yang ditulis masing-masing kelompok. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menulis kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, televisi, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming atau curah pendapat dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dan pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dudidam melakukan penilaian dengan menggunakan 2 perspektif. Yang pertama, assessment for learning. Penilaian proses belajar yang melibatkan murid secara langsung. Pak Dudidam mengamati murid selama pembelajaran. Pak Dudidam menanya murid pada poin 1. Pak Dudidam memberi kesempatan berdiskusi dalam kelompok besar dan berpasangan pada poin 2, 3, dan 4. Yang kedua, assessment of learning.
Pak Dudida melakukan penilaian untuk tugas yang berjenjang sesuai dengan pemahaman konsep dan kemampuan setiap siswa sesuai dengan skenario pada poin 6. Di sini Pak Dudida melakukan penilaian divariasikannya dengan kesiapan belajar siswa. Demikian hasil diskusi kami tentang skenario pembelajaran berdiferensiasi tingkat SMP. Semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.